Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Udah. Halo, ketemu lagi sama saya Abdel Ahrian dan Bung Rizky Gerung. Selamat sore Bung Rizky. Oke, Cing Abdel, sore juga. Gimana? Sehat? Ini suasana baru nih. Sedang ada di mana ini Bung Rizky? Saya sedang ada di kosan temen tuh, karena kameranya dipakai buat job. Iya. Saya lihat juga penampilan sekarang rambut udah mulai tambah banyak ubannya. Memang karena memikirkan negara atau gimana nih Bung Rizky? Oh ya jelas, saya selalu memikirkan tentang peradaban di sini. Karena memang filsuf Cikampek itu emang tugasnya seperti itu, Cing. Oh, filsuf Cikampek, ya. Bung Rizky, sebelum kita bicara mengenai isu-isu yang kita lihat di akhir-akhir ini, saya cuma ingin bertanya, ini baru terjadi sama saya tadi siang. Saya berkunjung ke sebuah perkantoran yang ada di lantai 27. Kebetulan saya, saat itu saya sendiri gitu, tidak ada teman, tapi begitu saya naik lift ada beberapa orang yang juga akan menggunakan lift yang sama gitu. Nah ini sering terjadi dan sudah saya sudah saya identifikasi bahwa hal ini selalu terjadi pada saat saya naik lift. Ada ketakutan di dalam hati untuk bersuara gitu. Ada teman pun kalau kita ngobrol cenderung kita akan berbisik-bisik gitu. Bahkan kayak kita ketakutan sendiri, napas kita bisa terdengar oleh orang-orang yang ada di lift itu. Itu gejala apa ya Bung Rizky ya? Oke, jadi itu adalah gejala lift syndrome, Cing. Lift syndrome? Yang udah lift syndrome. Oke. Yang emang udah marak terjadi di filsuf Yunani kuno pada waktu itu. Oh. Jadi mereka juga ada lift, jadi digerek gitu, dan itu dikatakan bahwa ada suasana yang kaku di sana tuh. Iya. Kita jadi makhluk serba kaku di zaman filsuf Yunani kuno. Ya tadi segala macam gejala dipertunjukkan tuh. Ada napas ditahan, posisi berdiri pun diatur seakurat mungkin. Iya. Dan mata jangan sampai salah arah tuh. Kan kalau dipikir itu absurd juga sebetulnya. Di ruangan yang sekecil itu kita berusaha jadi se-invisible mungkin. Itu dimakan dengan gejala lift syndrome. Oh, memang sudah ada sejak zaman Yunani ya? Yes, sejak zaman Yunani, Plato itu mau ngajar tuh dia masuk ke dalam ruangan naik ke atas itu pakai masuk lift yang dibuat dengan nature alam. Itu ada juga gejalanya. Jadi dinamakan dengan lift syndrome. Lu ngarang ya? Silakan sih searching aja. Udah mulai ke guru gembulan, silakan Google aja deh. Wah. Iya. Bung Rizky, ini kita dihiasi oleh informasi yang banyak sekali mengenai debat pilkada dari berbagai daerah, karena kurang lebih ada 500 pilkada yang sedang berlangsung secara serentak. Demikian pula dengan debat-debatnya. Ada yang di TV kita bisa lihat, ada yang kita lihat di sosial media, dan ada beberapa keunikan yang kita bisa dapatkan kalau kita melihat dari berbagai debat pilkada ini. Salah satunya ada debat bupati di mana gitu, yang apakah ini keseleo lidah aja atau apa, yang bilang ingin merubah padi menjadi beras. Oke. Ini sebenarnya lagi. Yeah. Ini sebetulnya adalah hal yang sangat jenius, Cing, sebetulnya. Karena itu ada di Nganjuk. Di Nganjuk ya? Dan mungkin, iya di Nganjuk. Dan mungkin selama ini orang Nganjuk itu makan gabah yang diseduh
Itu adalah inovasi yang brilian ini. Jadi bukan sekedar patut jadi bupati aja, tapi harus jadi staf Elon Musk buat nyawah di bulan itu. Itu seharusnya, karena idenya sangat brilian. Ya, bayangkan aja, padi itu jadi beras. Kan kita tahu bahwa padi tidak pasti jadi beras, beras pasti jadi nasi, nasi jadi bubur, bubur jadi tai, Cing. Kalau kita prosesnya, kita sudah tahu itu semua. Jadi, ya, ini adalah fenomena yang sebetulnya menghina intelektualitas publik tuh, dan menghina intelektualitas dirinya sendiri. Dan memang forum debat seperti itu harus diperbanyak sebelumnya. Sebelum ke debat itu kan, saya selalu ucapkan bahwa ya udah bawa aja ke kampus-kampus, bawa ke sekolah-sekolah. Mungkin di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk persiapan debat nanti. Jadi kita memang harus upayakan hal itu. Dan kita jadi bertanya-tanya untuk apa sebetulnya modal jadi calon itu. Apakah hanya modal duit aja? Jadi ya punya duit jadi bisa jadi pejabat publik. Kan kita juga harus punya barrier, Cing. Punya barrier. Barriernya apa? Bukan 20%, tetapi barriernya itu adalah yang pertama etikabilitas tuh. Jadi calon legislatif, calon pejabat itu harus punya etikabilitas. Apakah ia sebelumnya udah pernah berbohong, maka itu gagal tuh. Yang kedua adalah intelektualitas. Bagaimana ia bisa bercakap-cakap di forum, memperdebatkan argumentasi dan perang dengan masyarakat dunia dengan pemikiran tuh. Yang ketiga baru tuh elektabilitas. Itu sebetulnya yang harus diuji dan jadikan barrier. Maka kalau nggak ada barriernya, ya jadi seperti itu. Ya, kita juga sempat melihat potongan-potongan dari hal-hal unik yang terjadi di debat-debat pilkada. Salah satunya juga kalau Bung Rizky lihat pada saat ada debat Wabub kalau nggak salah, wakil bupatinya meminta bupatinya yang menjawab dan bupatinya langsung ngambil mic. Walaupun sudah diperingatkan tidak bisa, tetap ngomong terus. Nah ini gejala apa juga ini Bung Rizky? Iya, itu kan tentunya adalah fenomena yang sebetulnya dalam psikologisnya si yang berbicara itu juga tidak percaya pada orang yang berbicara atau wakilnya kan. Jadi ada semacam kontradiksi itu di situ. Jadi itu hal yang harus kita ucapkan bahwa ketika menjadi pejabat publik itu harus ada 3 barrier yang harus dipenuhi itu. Nah, kalau sekedar kaya atau sekedar cantik atau simbol-simbol yang lain, ya itu hanya akan menjadi ledekan aja kan, hanya akan jadi memes dagelan. Iya, masih seputaran pilkada ini. Kita juga melihat Pak Jokowi sekarang sudah mulai tampak memberikan dukungan secara nyata di salah satu gubernur di Jateng. Gimana menurut Bung Rizky? Oke, sebetulnya itu gak ada masalah aja. Karena ya pertemuan ngopi-ngopi itu gak ada masalah kan. Karena sekarang bukan menjadi pejabat atau presiden lagi tuh. Tetapi kita harus ingin mengetahui dan menguji konsistensi dari percakapan beliau tuh kan. Ketika dulu ditanya wartawan mau ngapain setelah jadi presiden, katanya mau pulang ke Solo, tidur, istirahat dan segala macam. Ya itu yang harus kita uji tuh. Tetapi saya paham bahwa hasrat cawe-cawe itu masih melekat itu pada diri seorang Jokowi. Tetapi kita sadar apa yang diharapkan kan. Sekarang masyarakat udah tahu bahwa Jokowi itu gagal dalam 10 tahun itu. Pada tugasnya yang utama lebih gagal lagi kan, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin. Jadi gak ada pengaruhnya. Tapi orang bilang pengaruhnya banyak, yaitu hanya di lembaga survei, hanya di akun-akun buzzer. Karena kita tahu bahwa kekuatan terbesar untuk pun tadi jadi juru kampanye atau pendukung udah hilang pengaruhnya, yaitu BLT. Nggak akan bisa tuh kalau sekarang. Iya. Ini masih mengenai apa namanya isu pilkada atau pilpres terpilihnya presiden dan sudah ditetapkannya presiden Republik Indonesia
Pak Prabowo, dan kita lihat gegap gempita dari seremoni pelantikannya saat di MPR, pengambilan sumpahnya. Dan yang cukup menarik perhatian adalah Pak Prabowo ini, presiden kita yang ke-8 ini, menggunakan mobil buatan dalam negeri, MV Garuda kalau nggak salah. Nah ini apa yang tersirat, pesan apa yang tersirat dari fenomena ini, Bung Rizky? Oke, ada strategi, yaitu bukan strategi sebetulnya. Ada teori yang mengatakan talk and walk. Jadi Prabowo membicarakan hal yang sangat luar biasa tuh sebetulnya, yaitu ingin memajukan daripada produk-produk dalam negeri dengan mengunggulkan dan memposisikan mobil tersebut untuk produk Indonesia untuk menjadi bahan atau menjadi apa namanya tuh, menjadi sesuatu yang dipakai oleh menteri-menterinya, yaitu adalah talknya. Tetapi kita selidiki walknya itu, apakah mobil itu bisa memunculkan daripada simbol kesederhanaan dan simbol keberpihakan pada produk lokal. Karena ketika kita lihat daripada historinya, mungkin kita harus hati-hati tuh. Bisa jadi mobil itu seperti mobil SMK dulu tuh kan. Jadi Karl Jan Goib. Tetapi dari semua itu kita harus tahu daripada walknya itu harus seperti apa tuh. Apakah memang benar jadi apa namanya, di Indonesia itu jadi banyak orang-orang yang memakai mobil seperti itu, dan perawatan-perawatannya juga artinya harus ada bengkel-bengkel yang ada di Indonesia tuh. Tetapi talknya itu bagus, walknya itu harus bagus juga. Iya, iya. Tapi sebagai sebuah gebrakan di awal pemerintahannya, ini sebuah hal yang bersentimen positif juga gitu, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini, Bung Rizky. Yes, tentu aja tuh. Harus ada kesinambungan antara euforia awal-awal kan ekspresif itu harus membludak-bludak gitu kan. Kebijakan-kebijakan yang luar biasa, kita bangga dengan hal itu. Tetapi walknya itu harus kita teliti lagi, kita harus analisis lagi seperti apa. Ya, di awal pemerintahan Pak Prabowo juga yang saya lihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan, ada sekitar puluhan kasus korupsi yang diungkap atau menangkap para koruptor 10 hari pertama, sebuah hal yang bagus sekali yang terjadi di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi ada juga satu satu kejadian yang cukup mencoreng di awal-awal masa pemerintahan Pak Prabowo ini. Pembekuan BEM Unair pada saat memberikan satu ucapan selamat yang sepertinya satir atau sarkas ya, saya juga agak kurang ngerti mengenai pemberian selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Walaupun sekarang sepertinya sudah dicairkan lagi BEM di Unair ini. Gimana menurut Bung Rizky? Yes, itu ada kejutan-kejutan di awal-awal yang penangkapan korupsi daripada Tom Lembong dan segala macam. Tetapi kita harus gunakan hermeneutic of suspicion. Kenapa yang ditangkapin itu yang berdiri di pada oposisi itu? Tentu kita bangga ada koruptor yang ditangkap, tetapi harus ada juga dari jajarannya itu atau dari pihak penguasa, pendukung penguasa itu harus juga dong kita minta untuk diselidiki lagi kasus-kasus korupsi. Jika memang benar-benar jangan sampai jadi kriminalisasi daripada oposisi itu hal yang harus kita tagih dari pemerintahan jika memang benar untuk berkomitmen membersihkan korupsi. Dan tadi ada BEM Unair itu, ia sempat dibekukan dari BEM-nya atau visipnya tuh kan. Sehingga nggak aktif lagi, tetapi sekarang udah dibuka tuh. Tetapi saya baca ada persyaratan, yaitu harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Sekarang saya terangkan, sopan santun itu adalah bahasa tubuh tuh. Pikiran tidak memerlukan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan di dalam politik adalah kemunafikan. Itu dasarnya tuh. Jadi
ketika ingin mengkritik otoritas bilang gunakan diksi yang sopan dong. Jadi kita turunkan misal jadi 90%. Ternyata masih ada lagi. Jangan masih kasar 50%. Turunkan lagi jadi 30%, turunkan lagi 20% dan diturunkan lagi sehingga kita nggak bisa bicara. Itu dasarnya tuh. Jadi ya tetap aja kita harus mengungkapkan ekspresi kebebasan itu dengan ungkapan-ungkapan yang bebas jika itu masih dalam taraf pemikiran. Ya, padahal ada juga di awal-awal atau sebelum dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo juga sudah mengungkapkan masalah ini. Yes. Kita jangan menghaluskan bahasa untuk menutupi keadaan yang sebenarnya gitu. Saya juga merasa Pak Prabowo juga bisa menerima alam demokrasi kita yang belak-belakan gitu. Gimana menurut Bung Rizky? Yes, betul sekali. Itu ucapan yang diucapkan oleh seorang yang bijak. Karena ia tahu juga tuh, ia sering juga berdiskusi dengan Rocky Gerung tuh. Jadi kalau misalkan pengucapan itu memang kritik, ya terima aja. Karena kritik itu pahit untuk kekuasaan, manis untuk peradaban. Itu dasarnya tuh. Kritik itu gimana? Coba diulangi. Kebalimat ya. Kritik itu pahit untuk penguasa, manis untuk peradaban. Itu dalilnya tuh. Pahit. Memang bukan hanya di sisi pemerintahan yang baru, di sisi legislatif di DPR juga banyak wajah-wajah baru yang muncul dan membuat gebrakan-gebrakannya. Salah satunya adalah keponakannya Pak Prabowo kalau nggak salah, yang asal Gerindra, ini Bu Rahayu Saraswati, kalau nggak salah ya. Yes. Yang mengenai isu dipecatnya salah seorang anggota polisi di NTT pada saat mengungkap mafia BBM di sana. Gimana menurut Bu Rizky? Yes, itu banyak respon positif daripada masyarakat kita tentang pemberantasan mafia. Dan itu disuarakan lagi oleh keponakan dari Prabowo, Ibu Saraswati itu tuh. Itu merupakan suatu simbol dari perempuan yang memiliki kekuatan, dan itu yang harus sebetulnya kita dukung. Karena kita udah lama tuh tidak melihat berita yang mengungkapkan ethic of care, etika kepedulian terhadap peradaban ini. Dan itu dimunculkan oleh Bu Saraswati ya? Saya lupa lagi namanya. Bu Rahayu Saraswati kalau salah ya. Rahayu Saraswati ya, dengan gagah dan gigihnya mengucapkan suatu pembelaan terhadap pemberantasan mafia itu. Dan kita pertanyakan lagi bahwa tugas polisi itu sebenarnya apa jika di sana? Kan ada yang coba menegakkan hukum tetapi malah dihukum. Ini kacau tuh. Saya baca keterangannya, ia dipecat itu gara-gara ada 12 kode etik yang dilanggar. Loh, justru etik yang dibutuhkan itu bukan aturan-aturan yang dibikin bernuansa administratif tuh, tetapi etik itu adalah memberantas mafia. Itu the origins of ethic yang pernah kita bahas tuh, etik ya dan etiket. Tetapi di dalam bahasa Indonesia diwakilkan dengan etik. Dan itu sebetulnya dalilnya yang harus menjadikan etik. Ketika orang ingin memberantas, ya justru harus dukung. Kan jadi ada suatu analisis atau prediksi-prediksi di dalam suara publik bahwa ada bisnis tuh yang terancam, dan udah pasti bisnisnya itu dikuasai oleh orang yang bisa menguasai skenario daripada aparat-aparat tuh. Itu prediksi suara-suaranya. Ya, kita patut apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh para legislator pendatang baru di Senayan. Mudah-mudahan para legislator baru juga yang lainnya juga menunjukkan suara yang cukup vokal, karena sudah ada beberapa kesadaran dari beberapa legislator untuk mengunggah rapat-rapat yang mereka ikuti. Kemarin saya juga melihat Uya Kuya juga cukup vokal mengenai
apa namanya BPOM kalau nggak salah, ada beberapa masalah yang viral di masyarakat tentang obat-obatan skincare dan segala macamnya. Menurut Bung Rizky, apakah mengunggah kegiatan-kegiatan di DPR oleh para anggotanya itu cukup membantu para kita sebagai masyarakat untuk mengetahui seberapa efektif sebenarnya kerja mereka? Iya jelas, itu harus sebetulnya ada transparansi sehingga kita nggak melakukan investigasi itu terhadap kerjaan daripada wakil-wakil ini apa sih sebetulnya. Itu tentu memberikan suatu gambaran yang cukup untuk kita, dan ketika memang dilemparkan ke publik, itu artinya ia melemparkan percakapan. Dan percakapan itu yang sebetulnya bisa menumbuhkan daripada kejelasan yang ada bagi masyarakat kita kan. Apakah memang hal itu noise bagi wakil rakyat atau memang benar-benar voice dari masyarakat, dari konstituen. Kan itu yang harus sebetulnya untuk menunjukkan transparansi daripada kebijakan-kebijakan atau kerja-kerja mereka tuh. Yaitu rate yang bagus untuk Uya sebetulnya. Iya. Ini pertanyaan terakhir ini, saya ada lebih sedikit pribadi sebenarnya menanyakan ini karena hal ini sering terjadi pada saat saya harus menemani istri berbelanja di mall lah gitu ya. Itu sebenarnya perasaan tersiksa itu ada saat kita harus menunggu istri belanja gitu. Waktu berjalan lambat dan lama sekali. Nah, menurut Bu Rizky gimana cara menjelaskan kepada pasangan kita tanpa menyakiti bahwa menunggu mereka belanja itu menguras energi, karena juga selain waktunya lama itu ada ketakutan rekening kita juga terkuras gitu. Gimana Bu Rizky? Oke, yes, sebetulnya ini adalah fenomena mind blowing yang dihadapkan pada diri kita. Jadi ada dimensi waktu yang aneh. Pasangan kita waktunya itu bisa ia nikmati, atau yang ditunggu oleh kita bisa menikmati waktu itu karena ia ada pada dunianya. Nah, sedangkan kita ada pada waktu yang melelahkan. Tadi diucapkan bahwa ada ketakutan juga di situ tuh. Nah, itu untuk menjelaskan ada terhadap pasangan, ada sedikit semacam paradoks di saat itu. Jadi kita hendak takut, tetapi yang harus kita lakukan adalah ya gunakan itu dengan metafora. Atau di dalam filsafat bahasa kan metafora itu mengungkapkan sesuatu tanpa menyebutkan intinya tuh. Contohnya apa? Misalkan ada teman kita yang ketiaknya bau, kita ungkapkan aja, wah, semerbakmu itu lebih dari bunga yang disebut dengan Rafflesia arnoldii itu. Itu diungkapkan. Terus kata dia tuh, oh, bukan Rafflesia arnoldii, ini adalah bunga-bunga surga sebetulnya. Jadi kan filsafat bahasa tuh. Jadi ada semacam keakraban di sana. Nah, hal itu juga harus kita ucapkan bahwa ya mungkin Beb, menunggu kamu itu kayak video yang buffering lama banget ya. Jadi ada semacam metafor di situ. Mungkin itu bisa diolah oleh Cing Abdel dan kawan-kawan. Iya. Kayaknya kalau sama yang bau ketek gak usah pakai metafora dah. Langsung aja ketek lo bau banget dah gitu. Iya juga. Iya. Oke, baik Bu Rizky. Terima kasih. Sehat terus. Bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Salam akal sebat 0%. Sebat 0% kan. Terima kasih.